dari Stikes Payung Negeri Pekanbaru, program studi Sarjana Keperawatan, kelas 4A, kelompok 10, dengan anggota kelompok Tengku Dinda Fitri, Nadia Salmi Fitri, dan Muhammad Rafi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang bencana sosial. Apa itu bencana sosial? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Faktor-faktor pemicu terjadinya bencana sosial. Yang pertama yaitu masalah politik terkait pilpres dan pilkada. Yang kedua, masalah ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, tidak bijaksana dalam penggunaan teknologi informasi. Dan yang keempat yaitu masalah sentimen kesukuan dan keagamaan. Daerah-daerah rawan konflik di Indonesia. Menurut BNPB dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2010-2014, daerah-daerah rawan konflik di Indonesia terdiri dari Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Pencegahan bencana sosial. Yang pertama, revitalisasi epistemologi pendidikan kewarganegaraan merupakan proses, cara, perbuatan yang dilakukan agar pendidikan nilai dan karakter lebih mendapat perhatian yang serius dalam proses pembelajaran, supaya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembinaan dan pemantapan tenaga pelopor perdamaian, yaitu tenaga pelopor perdamaian merupakan relawan terlatih yang diharapkan menjadi agen-agen perdamaian yang mampu mendeteksi dan mengelola berbagai persoalan sosial di masyarakat, khususnya dalam pencegahan konflik sosial. Yang kedua itu terbentuknya kampung keserasian sosial, yaitu ialah kampung keserasian sosial adalah program pencegahan konflik yang bertujuan membangun dan memperkuat kerukunan warga untuk menciptakan harmonisasi sosial di masyarakat pada daerah rawan konflik di Indonesia. Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial digelar hari ini dan dihadiri berbagai elemen pemerintahan dari pusat hingga tingkat kabupaten kota. Menteri Dalam Negeri Cahyakumolo mengatakan koordinasi dari tingkat terbawah dibutuhkan dalam mencegah konflik sosial di masyarakat. Rapat koordinasi ini merupakan kali keempat digelar sejak tahun 2015. Seperti sebelumnya, Rakornas ini membahas potensi konflik, penanganan mengatasinya, hingga penanganan pasca konflik yang ada di daerah, terlebih dalam menghadapi dan pasca pilkada serentak. Acara itu dihadiri unsur pemerintahan daerah di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, meliputi pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia, serta elemen pengamanan daerah baik kepolisian, TNI, hingga BIN di daerah. Tentunya koordinasi melibatkan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Dalam upaya stabilitas nasional itu harus didukung oleh stabilitas daerah. Nah, forum ini untuk menyamakan persepsi antara kepala daerah, kemudian ada aparatnya yang namanya Kesbangpol daerah, ada kepolisian, ada TNI, karena Kamtibmasnya di kepolisian, penegakan hukum juga kepolisian, kemudian ada TNI, karena TNI itu punya struktur sampai Komandan Koramil, sampai Babinsa, yang membackup kepolisian, ada kejaksaan. Nah, ini harus terpadu. Selanjutnya itu
Mitigasi dan upaya pengurangan resiko bencana sosial. Yang pertama, hindari kumpulan kelompok yang sedang melakukan kegiatan demo karena kegiatan tersebut akan memicu terjadi kerusuhan. Yang kedua itu, apabila melihat terjadinya kerusuhan sosial atau tindak kekerasan antara kelompok, segera hubungi pihak yang berwajib. Yang ketiga itu saling menghargai antara demonstran dan aparat keamanan agar tercipta situasi yang kondusif dan menghindari terjadinya kerusuhan sosial. Sistem penanggulangan bencana sosial. Menurut BNPB, dalam rencana sosial penanggulangan rencana tersebut tahun 2010 sampai 2014 terdapat beberapa program penanggulangan bencana sosial. Yang pertama, pencegahan dan mitigasi bencana. Dibagi ada 3, pengenalan dan pemantauan risiko konflik sosial, penerapan upaya mitigasi struktural dan non-struktural. Yang selanjutnya itu penelitian dan pengembangan. Yang kedua itu kesiapsiagaan, yaitu terbagi 1, penyuluhan, penelitian, dan gladi mekanisme tanggap darurat. 3. Tahap darurat. A. Operasi penanganan. B. Pencarian, penyelamatan, dan evakuasi. C. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan air bersih, dan sanitasi. D. Peningkatan kapasitas tanggap darurat melalui pendidikan, pelatihan, pembangunan sistem dan infrastruktur, serta penyediaan anggaran yang memadai. 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Terdiri dari A. Pengkajian kerusakan dan kerugian, B. Pemulihan sarana prasarana publik, C. Peningkatan kapasitas rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pendidikan, pelatihan, pembangunan sistem dan infrastruktur, serta penyediaan anggaran yang memadai. Perencanaan kebutuhan korban bencana sosial. Menurut Kementerian Sosial, tahun 2018, bantuan perlindungan sosial korban bencana sosial terdiri dari yang pertama bantuan darurat, yang terdiri atas buffer stok, santunan, jaminan hidup, isi hunian sementara, dan bahan bangunan rumah. Yang kedua yaitu pemulihan dan reintegrasi sosial, seperti rekonsiliasi pasca konflik. Yang ketiga yaitu keserasian dan kearifan lokal. Yang keempat yaitu sumber daya manusia, bencana non-alam, dan sosial.